Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi ditemukan tewas berlumuran darah di dalam kamar indekosnya di Kota Palembang. 4 keluarga tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan bocah 13 tahun membantah anaknya bukan pelaku pembunuhan. Musim kemarau membuat Sungai Ogan mengering. Distribusi air bersih PDAM di Kabupaten Ogan Komering Ulu terganggu. Ya, 300 gram narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh petugas Satuan Narkotika Polres Ogan Komering Ilir. Dalam kasus narkotika ini, polisi mengamankan 2 orang tersangka yang terlibat dalam kepemilikan sabu-sabu. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 300 gram ini dimusnahkan oleh tim Sat Narkotika Polres Ogan Komering Ilir. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampur air dan sabun pencuci pakaian, kemudian dihancurkan dengan mesin pelumat elektronik. Untuk memastikan kandungan zat yang ada dalam narkotika ini, petugas melakukan pengujian secara kimia. Hasilnya pemeriksaan terlihat cairan berwarna biru, maka barang tersebut dipastikan adalah narkotika jenis amfetamin. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil ungkap kasus di bulan Agustus 2024 lalu. Hal ini dari pihak lab Polda Sulsel, staf forensik melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu terhadap kepemilikan oleh 2 orang tersangka inisial A dan T yang kami ungkap pada akhir bulan Agustus. Polisi juga menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Keduanya ditangkap setelah melakukan transaksi narkotika dengan polisi yang sedang menyamar. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup hingga hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 8,6 kg. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil ungkap perkara pada bulan Agustus lalu. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8,6 kg ini dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampurkan sabu-sabu dengan sabun deterjen, kemudian dihancurkan menggunakan blender. Pemusnahan sabu-sabu yang digelar di halaman BNN Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan hasil ungkap kasus dari seorang tersangka bernama Khairil Ubaidi. Kasus terbongkar saat tersangka hendak mengirim sabu ke seorang bandar besar di wilayah Betung, Kabupaten Banyuasin. Setelah dilakukan penimbangan oleh lapor Polda Sumsel, itu sekitar 8,6 kg, ya 8.500 sekian, ya hampir 8,6 kg. Jaringan ini adalah jaringan sekayu betung. Ya, jadi kita sudah bisa mengungkap jaringan sekayu betung. Dia peredarannya itu di daerah Banyuasin, kemudian daerah-daerah Betung sampai dengan ke Muba dan Kota Palembang. Kuat dugaan tersangka merupakan sindikat peredaran narkotika jaringan Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Kota Palembang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Ogan Komering Ilir melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kayu Agung. Sejumlah harga kebutuhan pokok relatif stabil, bahkan beberapa di antaranya mengalami penurunan harga. Pejabat Bupati Ogan Komering Ilir ini mendatangi sejumlah lapak-lapak milik pedagang di Pasar Kayu Agung.
Inspeksi yang dilakukan adalah untuk memantau harga-harga kebutuhan pokok dan ketersediaan barang di pasar tradisional ini. Hasil pemantauan, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memastikan jika harga kebutuhan pokok di Pasar Kayu Agung masih relatif stabil. Bahkan beberapa di antaranya mengalami penurunan harga. Sementara itu, ketersediaan pasokan bahan pokok masih aman. Hasil kita sidak pasar tadi secara umum bahwa ketersediaan bahan pokok cukup tersedia, ya. Kemudian harga juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan, stabil. Bahkan ada harga yang di bawah harga patokan, harga beras tadi, ya, berada di bawah harga head, ya. Nah, kita berharap ini dapat terus terjaga sehingga inflasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dapat kita kendalikan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terus berupaya mempertahankan harga pokok agar daya beli masyarakat tidak menurun. Dede Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Distribusi air bersih PDAM di Kabupaten Ogan Komering Ulu terganggu. Ini karena pasokan air PDAM yang berkurang akibat Sungai Ogan menyusut di musim kemarau. Pasokan air bersih ke pelanggan di daerah Ogan Komering Ulu yang dikelola PDAM Tirta Raja tidak berjalan baik. Distribusi air bersih ini terganggu karena air Sungai Ogan yang menjadi sumber air utama berkurang. Pada musim kemarau ini, Sungai Ogan menyusut sehingga PDAM Tirta Raja menerima air dengan jumlah sedikit. Akibatnya, kurang pasokan air bersih membuat lebih dari 1.000 pelanggan terganggu. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pihak PDAM Tirta Raja terpaksa harus melakukan sistem gilir. Jika musim kemarau berlangsung lama, PDAM Tirta Raja berencana akan memasang pipa tambahan di sumber air aliran Sungai Ogan. Penyusutan air Ogan ini tahun ini kayaknya sepertinya memang lebih cepat menyusutnya. Jadi antisipasi kita dari PDAM ini, dari PDAM pusat sudah kita pantau. Kalau cuaca seperti ini masih berlanjut, kemungkinan kita menambah pipa tambahan. PDAM Tirta Raja mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Air bersih sebaiknya digunakan sesuai dengan kebutuhan, mengingat musim kemarau di Kabupaten Ogan Komering Ulu diperkirakan baru akan berakhir jelang pertengahan Oktober mendatang. Dede Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pengendara sepeda motor berbonceng 3 dihantam sebuah mobil saat hendak menyalip di atas jembatan Musi 6 Palembang. Akibatnya pengendara sepeda motor dan 2 penumpang menderita luka parah. 2 diantaranya mengalami patah tulang. Seketika warga dan pengendara berkerumun usai terjadinya kecelakaan 2 sepeda motor dan sebuah mobil di atas jembatan Musi 6 Palembang Rabu lalu. Kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor berbonceng 3 melaju kencang dari arah seberang Ulu menuju seberang Ilir Kota Palembang. Namun saat hendak menyalip terjadi bersenggolan antara kedua motor sampai akhirnya sebuah mobil menabraknya. Seberang Ulu mengarah ke seberang Ilir, mendahului kendaraan yang di depannya, menabrak sepeda motor yang dari arah berlawanan, yang dari arah seberang Ilir ke Ulu. Kondisi keduanya kaki patah, kondisi patah dan keadaan sadar. Dugaan sementara benar untuk sopir mobil kan? Sementara kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Pengendara itu sama-sama ini, tapi tiba-tiba keluar motor dari mobil. Oh, langsung keluar motor, kita terkejut gitu. Belakang ya, di belakang. Ada mobil belakang, ke depan mereka ada mobil. Bukan adu kambing kamu tuh? Bukan, serempet dari samping. Oh, nyerempet. Akibat kejadian ini 3 orang korban menderita luka yang cukup parah. Bahkan 2 diantaranya mengalami patah tulang kaki dan harus menjalani perawatan di RSUD Pari Palembang. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.